Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Selamat datang bagi Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini. Apakah Anda termasuk orang yang memiliki tipe ingin mencari pasangan melalui sosial media atau melalui jejaring sosial? Kalau tentunya Anda salah satu dari kriteria ini, maka tentunya Anda memiliki pertimbangan-pertimbangan kenapa lebih memilih mencari jodoh atau mencari pasangan lewat sosial media. Karena dewasa ini berbagai macam sosial media bermunculan yang awalnya hanya untuk pertemanan, untuk berbisnis, namun berkembang tentunya untuk mencari pasangan hidup. Apakah itu dilarang? Ya tentunya tidak, karena ini merupakan sebuah dampak dari perkembangan teknologi sosial media. Banyak sekali manusia-manusia di planet bumi ini yang tentunya banyak menemukan pasangannya, bahkan menikah dengan bantuan sosial media. Tetapi ada juga beberapa orang yang tentunya lebih memilih untuk mencari pasangan dari dunia luar, artinya tidak melalui dunia online. Mereka lebih cenderung suka karena berbagai pertimbangan pula. Nah, jadi apa mungkin sosial media itu adalah sarana untuk penemuan jodoh atau ajang pencarian jodoh? Karena memang tujuan sosial media dibuat adalah untuk menghubungkan orang satu dengan orang yang lainnya, yang lama tidak bertemu, kemudian yang tidak memiliki teman. Dan memang biro-biro jodoh yang awalnya adalah semacam ajang pencarian jodoh, kemudian memang berhati-hati dalam tanda kutip ya, ternyata juga dikalahkan oleh sosial media ini. Apa memang iya bahwa sosial media itu memang diperuntukkan untuk mencari jodoh? Ayo kita bahas dan kita analisis bersama. Jodoh itu dicari atau ditunggu? Ya, pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang sangat filosofis. Atau ada pertanyaan begini, kapan menikah? Pertanyaan seperti itu memang akan sering Anda dengar, akan sering Anda temukan ketika momen-momen tertentu. Ketika di waktu lebaran, berkunjung ke rumah saudara, ke sepupu, dan seterusnya. Sehingga memang pertanyaan semacam itu menjadi sebuah blunder tersendiri bagi orang yang belum menikah atau dalam tanda kutip jomblo dan jomblowati. Ya, memang jodoh itu pada dasarnya adalah rahasia Allah atau rahasia Tuhan, dan tentunya setiap orang berhak untuk memilih pasangan yang terbaik sesuai dengan kriteria-kriteria yang bersangkutan. Ada yang suka tinggi, ada yang suka kurus, agak berisi, ada yang suka putih, glowing, ada yang suka kecoklatan dan seterusnya. Sehingga kadang-kadang bagi masyarakat yang mungkin belum modern pada zaman dulu tahun 70, tahun 80 akan sedikit kerepotan ketika mencari pasangan hidup. Tentu zaman dulu dengan zaman sekarang perbedaannya sangat terasa. Karena zaman dulu sebelum era dunia digital, sebelum era sosial media, orang-orang mencari jodoh dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan atau mungkin bantuan-bantuan dari saudara atau kerabat terdekat. Kita flashback dulu ke zaman dulu ya, ketika tahun 70-an, 80-an, di mana pada waktu itu hidup indah tanpa gadget. Semua orang menikmati kebersamaan dengan menggunakan hari-hari mereka dengan jam-jam yang mungkin tidak ada gangguan handphone, tidak ada notifikasi dan seterusnya. Sehingga mereka memang asik untuk bercengkrama dengan keluarga dan teman terdekat. Sehingga pada waktu itu mungkin ketika orang ingin mencari jodoh, mereka bisa meminta bantuan kerabat atau mungkin tetangga terdekat atau mungkin sahabat di tempat mereka kerja. Sehingga mereka akan lebih berpeluang untuk menemukan jodoh sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Nah, di zaman dulu tentunya ketika orang mencari jodoh tidak sembarangan, karena memang ada beberapa pertimbangan-pertimbangan juga sama dengan orang modern. Karena jodoh itu diharapkan menikah hanya sekali seumur hidup,
Dan tentunya pernikahan itu adalah momen yang sangat sakral dan ditunggu-tunggu bagi siapapun juga di dunia ini, baik orang luar dan orang Indonesia. Nah, jadi di zaman dulu itu biasanya orang kalau tidak keluar rumah akan sulit untuk bertemu dengan lawan jenis. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana cukup kuota internet stabil, hanya berdiam diri di kamar, Anda tentunya bisa mencari pasangan atau lawan jenis yang Anda sukai dari berbagai macam belahan dunia. Ya, kalau Anda tentunya berkeinginan untuk serius. Tapi kalau hanya sekedar main-main ya tentunya bisa-bisa saja. Karena itu adalah hak Anda. Nah, kita kembali lagi. Jadi sebenarnya ajang pencarian jodoh, kemudian iklan jodoh ya. Iklan jodoh sebetulnya memang belum lama ini berkembang begitu pesat. Tetapi kalau ditelusuri dari segi historikal, jadi sejak tahun 60-an iklan jodoh itu memang sudah ada di dunia, tepatnya di Inggris. Jadi pada waktu itu ada seseorang laki-laki umur 30-an di Inggris itu mengiklankan diri untuk mencari pasangan hidup. Sehingga pada waktu itu di Inggris, khususnya di Eropa Barat, pada waktu itu memang berkembang pesat iklan-iklan yang tentunya menawarkan laki-laki ataupun perempuan yang belum menikah dan ingin segera menikah, dengan harapan ketika mereka mengiklankan dirinya di media cetak pada waktu itu akan ada masyarakat yang merespon dan akan ada beberapa lawan jenis yang merespon juga. Jadi sekitar tahun 60-an itu sudah ada di Inggris ini dan memang sangat efektif ya, mereka sangat efektif. Iklan ini sangat efektif dan tentunya mereka juga sangat selektif, dalam tanda kutip. Pemilik jasa biro periklanan ini sangat selektif ketika memilih partner hidup orang yang bersangkutan. Jadi misalkan saya belum menikah, saya mengiklankan diri saya, anggaplah ini adalah tahun 60-an atau 70-an. Jadi saya akan datang kepada orang yang memiliki perusahaan jasa periklanan itu, saya akan mendeskripsikan diri saya, kemudian kriteria wanita yang seperti apa yang saya inginkan, dan akan diseleksi nanti oleh yang bersangkutan, oleh pemilik biro jasa iklan diri saya itu. Sehingga nggak sembarangan, kalau misalkan ada yang cocok nanti akan dihubungi saya dan seterusnya, kemudian akan diatur jam berapa bertemu, hari apa bertemu, sehingga ini akan dilanjutkan atau tidak ke jenjang yang lebih serius. Begitu kira-kira perkembangan di zaman dulu. Sehingga hal ini terus berlanjut hingga era 80-an, 90-an. Di mana di era 90-an internet sudah mulai menyebar luas ke masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia. Jadi dulu di Indonesia ada biro-biro jodoh juga yang banyak berkeliaran, karena memang mungkin berbagai macam pertimbangan. Ada orang yang sangat fokus berkarir sehingga mereka tidak sempat untuk memikirkan pasangan. Ada juga orang yang kadang dibully dan seterusnya. Dan memang ketika orang tersebut mengiklankan dirinya, dulu kan suka ada sahabat bobo gitu ya kalau di Indonesia. Anda yang mungkin lahir di tahun 90-an tentu Anda sudah sangat pasti familiar dengan majalah Bobo. Jadi di sahabat Bobo itu ada di beberapa kolom ya, itu ada beberapa tampilan wanita dan laki-laki yang tentunya sangat setia dengan majalah Bobo, dan itu ada alamat, ada tempat tanggal lahir dan seterusnya, sehingga itu bisa dikatakan Facebook zaman dulu ya, sebelum seperti sekarang ini. Nah kemudian memang di saat yang sudah serba digital ini, di tahun 2000-an di Indonesia juga sempat populer ada acara-acara ajang pencarian jodoh seperti Take Me Out, seperti juga Take Him Out, yang tentunya semua berorientasi kepada pencarian jodoh bagi mereka yang belum menikah. Nah jadi seperti itulah, tetapi memang orang yang mencari pasangan melalui sosial media itu tentunya juga harus memiliki pertimbangan-pertimbangan yang ketat, karena sosial media pada dasarnya adalah untuk menghubungkan orang yang jauh menjadi dekat, bukan menjauhkan orang yang dekat menjadi jauh, bukan sebaliknya. Nah jadi kalau kita analisis di zaman sekarang, banyak sekali sosial media yang berseliweran seperti Tinder, ada juga Facebook, Line dan seterusnya. Tapi memang Facebook saat ini merajai sosial media di dunia, penggunanya bermiliar-miliar manusia. Dan tentunya ada banyak sekali orang yang menemukan jodoh dari Facebook, dari Tinder, dari TikTok, dari Instagram. Tetapi memang pergeseran
nilai-nilai kemanusiaan dalam tanda kutip banyak yang disalahgunakan ketika ada perkembangan teknologi semacam ini. Jadi misalkan Facebook itu dulunya adalah untuk pertemanan, tetapi memang mohon maaf banyak sekali foto-foto yang menampilkan aurat, foto-foto yang agak vulgar, foto-foto yang memang seharusnya tidak dipublikasikan itu menjadi konsumsi publik. Nah, ini menjadi sebuah perhatian yang tentunya bisa merusak mental atau merusak generasi masa muda atau pemuda-pemuda di zaman era milenial seperti sekarang ini. Kalau zaman dulu penampilan di biro jodoh adalah penampilan yang formal, penampilan yang elegan, berbeda dengan zaman sekarang di mana semua orang bisa dengan leluasa mengupload atau mengekspos dirinya dengan posisi apapun, dengan foto yang seperti apapun, dalam tanda kutip tidak semua, tetapi memang banyak yang seperti itu, sehingga ini memiliki pergeseran nilai dari tujuan sosial media tersebut. Ya memang nggak semua, tapi memang rata-rata seperti itu. Banyak sekali kencan-kencan online yang tentunya hanya dalam tanda kutip ya, hanya melampiaskan kepuasan seks yang sesaat saja, dan itu banyak yang terselubung. Ya memang di satu sisi sosial media itu memang sangat membantu dalam ajang pencarian jodoh. Misalkan ada di Telegram itu kan ada teman sekitar atau people nearby, sehingga tinggal di searching saja, nanti sistem akan merekomendasikan orang-orang mana saja yang bisa ditambah sebagai teman di area sekitar Anda. Begitu juga dengan sosial media lainnya. Tetapi memang di satu sisi ini bagus, dan di satu sisi banyak sisi gelapnya. Perjudian online, prostitusi online, dan macam-macam yang tidak bisa saya sebutkan. Tetapi kalau kita mengacu kepada masyarakat yang berpegang teguh kepada pencarian jodoh melalui offline, melalui selektif yang tentunya sangat mendasar sekali, karena memang jodoh ini ya memang sekali lagi kembali kepada kita ya, jodoh itu adalah rahasia Allah. Tapi kalau kita tidak mencarinya, kita kan tidak berikhtiar, kan seperti itu. Ya memang sebetulnya pada akhirnya orang-orang itu akan berpikir kembali kalau melihat sosial media semacam ini, karena kan zaman dulu nggak seperti ini. Zaman dulu nggak seperti ini, orang mencari jodoh ya penampilannya formal, nggak seperti barbar seperti sekarang ini. Sehingga kadang-kadang masyarakat itu lebih selektif kembali dan meninggalkan yang namanya dunia sosial media itu. Mereka lebih terfokus kepada bagaimana mencari jodoh, misalkan sowan ke kiai, istikharah, minta kepada teman, kepada kerabat, yang tentunya sangat selektif sekali. Sehingga kesimpulannya adalah, apakah sosial media itu memang sangat berpotensi untuk mencari jodoh? Ya jawabannya sangat berpotensi sekali. Tetapi memang di satu sisi sosial media juga sangat berdampak buruk bagi perkembangan era dunia digital sekarang ini, terutama bagi kaula-kaula mudanya, karena bisa saja disalahgunakan, bisa saja mereka hanya melampiaskan nafsu sesaat dan hanya main-main untuk mencari jodoh. Berbeda dengan kalau kita mencari jodoh secara offline, secara selektif, itu akan lebih bermartabat, lebih bijaksana, dan tentunya bisa lebih berhati-hati. Karena biar bagaimanapun setiap orang berhak untuk mendapatkan jodohnya yang baik menurut mereka. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat serta edukasi kepada Anda semua. Kalau misalkan ada salah-salah kata ataupun ada komentar saya yang kurang berkenan, silakan Anda diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.